Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jejak langkah Muhammad Shaleh bin Umar Al-Samarani. Di kalangan ulama atau masyarakat awam, orang sering menyebutnya dengan nama Mbah Shaleh Darat. Kata Darat pada akhir nama beliau disebabkan beliau tinggal di daerah yang bernama Darat, yaitu suatu daerah di pantai utara Semarang. Saat ini daerah Darat termasuk wilayah Semarang Barat. Mbah Shaleh Darat dilahirkan di Desa Kedung Cumpleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sekitar 1820 Masehi. Sementara informasi yang lain menyebutkan beliau lahir di Dukuh Kedung Cumpleng, Desa Ngroto, Kecamatan Mayong, Jepara. Beliau wafat di Semarang pada tanggal 28 Ramadan 1321 Hijriah atau 18 Desember 1903 Masehi. Nama lengkapnya adalah Al-Alim Al-Alamah Aziz Syekh Muhammad Shaleh bin Umar Al-Samarani Al-Jawi Aziz Syafi'i. Jika dari namanya yang panjang mengindikasikan bahwa beliau merupakan seorang ulama besar di Jawa. Nama ayahnya adalah Kiai Umar yang merupakan salah seorang pejuang dan orang kepercayaan Pangeran Diponegoro di Jawa bagian utara Semarang. Hasil didikan Mbah Shaleh Darat dapat ditelusuri dari nama-nama berikut yang merupakan tokoh-tokoh besar Indonesia, antara lain Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Idris Pekalongan, Kiai Haji Dahlan Tremas, Kiai Haji Dimyati Tremas, Kiai Haji Dalhar Watu Congol Magelang. Selanjutnya Kiai Haji Bisri Syansuri Jombang, Kiai Haji Khalil Lasem Rembang, Kiai Haji Sya'ban Semarang, Kiai Haji Abdul Syakur Senorita Tuban, Kiai Haji Yasir Jekulo Kudus, dan Kiai Haji Thoyyib Magren Demak. Jangan dilupakan juga termasuk hasil didikan beliau adalah tokoh emansipasi wanita Indonesia, yakni R.A. Kartini. Teladan yang dapat dicontoh dari beliau adalah A. Pengembaraan ilmunya melalui guru atau ulama yang sudah masyhur, berguru kepada ulama yang bukan sekedar dalam ilmunya, tetapi juga memiliki sangat baik amal ibadah dan akhlak yang dimiliki guru-gurunya. B. Tidak puas hanya menimba ilmu ulama dari Nusantara, tetapi sampai mancanegara, khususnya negara-negara di kawasan Timur Tengah, karena pusat Islam pada waktu adalah di wilayah-wilayah tersebut. C. Beliau juga mendidik wanita-wanita muslim. Terbukti beliau berhasil melambungkan nama R.A. Kartini menjadi tokoh emansipasi wanita Indonesia. Padahal pada waktu itu Nusantara masih di bawah cengkraman penjajah Belanda yang umumnya menjadikan wanita sebagai warga kelas 2. Karya tulisnya: 1. Kitab Munjat tentang tasawuf, ringkasan dari penjelasan kitab Ihya Ulum Ad-Din karangan Imam Al-Ghazali. 2. Syarh Kitab Al-Hikam, juga tentang tasawuf, merupakan penjelasan dari kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari. 3. Lataif At-Taharah tentang hukum bersuci. 4. Kitab As-Salah membicarakan tentang cara mengerjakan sholat. 5. Tarjamah Sabil Al-Abid ala Jauharah At-Tauhid menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah dengan mengacu Imam Abul Hasan Al-Syari dan Imam Abul Mansur Al-Maturidi. 6. Mursyid Al-Wajiz, kandungan membicarakan tasawuf atau akhlak. 7. Minhaj Al-Atqiya, juga tentang tasawuf dan akhlak. 8. Kitab Hadis Al-Mi'raj tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah sholat fardu. 9. Kitab Asrar Al-Salah, kandungannya membicarakan rahasia-rahasia sholat. 10. Faid Ar-Rahman fi Tarjamah Tafsir Al-Qalam Al-Malik Al-Dayan, yang merupakan tafsir pertama di Nusantara dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab, dan kitab ini pula yang dihadiahkan kepada R.A. Kartini pada saat dia menikah dengan R.M. Joyadiningrat, seorang bupati Rembang. 11. Kitab Manasik Al-Hajj wa Al-Umrah wa Adab Al-Ziyarah li Sayyid Al-Mursalin. Kitab ini membahas ibadah haji dan umroh yang berisi 64 halaman dengan 17 topik yang dikupas, dimulai dari bab kitab Hajj wa Al-Umrah hingga Al-Katimah penutup. Kitab ini diterbitkan di Bombay, India pada tahun 1340 Hijriah atau 1922 Masehi. 12. Kitab Majmu'ah Al-Syariah Al-Kafiyah li Al-Awam, isinya hampir mirip dengan karyanya yang terdahulu, yakni tentang haji. Kitab ini diterbitkan oleh penerbit Karya Toha Putra Semarang. Sayangnya tidak ditemukan tahun kapan diterbitkan. Terima kasih.